Tyler Robinson, pria yang setidaknya membunuh Charlie Kirk, tertawa bersama pengacaranya sebelum sidang saat ia duduk di ruang sidang pengadilan wilayah Utah untuk pertama kalinya dalam sidang terkait kasus pembunuhannya. Dia mengenakan pakaian biasa saat janda Charlie Kirk menanggapi penganut teori konspirasi yang memanfaatkan pembunuhan suaminya. Generasi keadilan untuk sumber daya untuk diri sendiri, untuk keluarga dia, lebih dari siapapun di luar sana. Sa obesimanda per combater kasus nigi informasi da chamber sigis pembunuh Charlie Kirk, serta sa menurut pengacara Robinson meniru strategi dari kasus terkenal lain. Selamat datang di Law and Crime. Saya Anjanette Levy. Sudah cepat 3 bulan sejak peluru serang pembunuh merenggut nyawa aktivis dan komentator konservatif Charlie Kirk seketika di kampus Universitas Utah Valley. Charlie Kirk baru berusia 31 tahun, seorang suami dan ayah dari 2 anak kecil. Charlie Kirk dikenal sering datang ke kampus untuk menantang mahasiswa, mengundang mereka berdiskusi di mikrofon terbuka. Meski tak semua setuju dengannya, ia selalu siap berdialog. Setelah perburuan 33 jam, pejabat mengumumkan Tyler Robinson, 24 tahun telah ditangkap. Ibu Robinson menjelaskan bahwa selama sekitar 1 tahun terakhir, Robinson menjadi lebih politis dan mulai condong ke kiri, serta semakin mendukung hak-hak gay dan transgender. Dia menyatakan bahwa Robinson mulai berkencan dengan teman sekamarnya, seorang laki-laki biologis yang sedang menjalani transisi gender. Hal ini menyebabkan diskusi dengan anggota keluarga, terutama antara Robinson dan ayahnya, yang memiliki pandangan politik yang sangat berbeda. Dalam salah satu percakapan sebelum penembakan, Robinson menyebutkan bahwa Charlie Kirk akan mengadakan acara di UVU yang menurut Robinson adalah tempat yang bodoh untuk acara tersebut. Robinson menuduh Kirk menyebarkan kebencian. Bermatmay J.J. Tyler and Tyler Robinson ay terligantar mahasiswa berprestasi yang keluar dari perguruan tinggi setelah 1 semester tanpa alasan jelas. Dia tinggal bersama seorang teman sekamar transgender yang sedang dalam proses transisi dari laki-laki ke perempuan pada saat pembunuhan Charlie Kirk. When Robinson was gamer active di Steam and Yo na terlihat di Fury. And no active di Discord. Enan jurbicara Perusahaan menyatakan pada September bahwa Robinson membuat pernyataan soal penembakan itu setelah kejadian. Jaksa di Utah County membacakan pesan teks antara Robinson dan teman sekamarnya, di mana disebutkan bahwa Robinson mengaku telah membunuh Charlie Kirk. Teman sekamar, berapa lama kamu sudah merencanakan ini? Robinson. Sekitar seminggu lebih, kurasa. Aku bisa mendekat, tapi ada mobil patroli diparkir di sampingnya. Aku rasa mereka sudah memeriksa tempat itu, tapi aku tidak mau ambil risiko. Robinson lagi. Saya berharap tadi aku langsung kembali dan mengambilnya begitu aku sampai di kendaraanku. Ya, aku coba yang aku lakukan. Jika waktu tak bawa pulang senapan kakek. Aku tidak tahu apakah senapan itu punya nomor seri, tapi itu tidak akan terlacak ke aku. Aku khawatir soal sidik jari. Aku harus meninggalkannya di semak-semak tempat aku ganti baju. Aku tidak punya kemampuan atau waktu untuk membawanya. Mungkin aku harus berharap sidik jariku tidak ditemukan. Bagaimana aku akan menjelaskan kehilangan itu kepada ayahku? Satu-satunya yang kutinggalkan hanyalah senapan yang dibungkus handuk. Ingat bagaimana aku mengukir peluru. Pesan-pesan sialan itu kebanyakan cuma meme besar. Kalau aku lihat notice bulge UWU di Fox News, aku bisa kena stroke. Baiklah, Zaki harus lain buat Syrian. Itu benar-benar sialan banget. Melihat dari hari ini, menurutku senapan kakek sudah cukup bagus. Aku nggak tahu ya, aku rasa itu teleskop $2,000. Kedip. Robinson lagi. Hapus percakapan ini. Lagi Robinson. Ayah mau foto-foto senapan itu. Katanya kakek ingin tahu siapa yang punya apa. FBI merilis foto senapan itu. Dan itu sangat unik. Dia sedang meneleponku sekarang, tapi tidak aku jawab. Robinson. Sejak Trump menjabat, ayahku jadi sangat fanatik dengan Make America Great Again. Robinson,
Aku akan menyerahkan diri secara sukarela. Salah satu tetanggaku di sini adalah wakil sheriff. Sekali lagi, kamu satu-satunya yang aku khawatirkan, sayang, itu datang dari teman sekamar Robinson. Aku jauh lebih khawatir tentang Robinson. Jangan bicara dengan media, tolong jangan menerima wawancara atau memberikan komentar apapun. Diksyur dan polis cuman diwai perempuan minta pengair dan tetap diem sekarang. Sadadin Tyler Robinson satu-satunya terdakwa dalam pembunuhan Charlie Kirk, namun penyelidikan masih berjalan. Sabit-sabit tiyak menghentikan teori konspirasi mencipras dengan Kirk Sanctor di internet dan di YouTube di antara para podcaster dan lainnya. Erika Kirk, janda Charlie Kirk, membahas hal itu di acara Outnumbered di saluran Fox News minggu ini. Setiap inspo pits kuantakis, kami segera meneruskan pihak berwenang. Tolong selidiki hal ini. Tidak akan ada satu pun yang terlewatkan. Saya menggigit kedalam dari suami untuk diri saya dan keluarga lebih dari siapapun. Jadi buat saya, kamu mau terus menyuruh saya turun saat kita sedang membangun. Saya tidak punya waktu untuk itu. Tapi inilah batas kesabaran saya soal itu. Serang dan hina Taisa atau panggil saya apa saja, saya tidak peduli. Masuk lubang kelinci pun terserah. Tapi ketika kamu menyerang keluarga saya, keluarga Turning Point Amerika Serikat saya, keluarga acara Charlie Kirk saya, ketika kamu menyerang orang-orang yang saya yakit, kamu menghasilkan ratusan ribu dolar setiap episode, menyerang orang-orang yang saya cintai, karena entah bagaimana mereka terlibat dalam hal ini? Tidak. Dan ada isang orang yang benar-benar menyarankan bahwa orang-orang di Turning Point Amerika Serikat ada hubungannya dengan pembunuhan Charlie Kirk. Kita berusaha kait melihat Tyler Robinson selama sidang. Itu pun hanya lewat Zoom dari penjara saat sidang pertamanya. Memanggil kasus 25140356, negara bagian Utah melawan Tyler James Robinson. Bisakah Anda menyebutkan nama Anda? Tyler James Robinson. Terima kasih sudah hadir di sini, Tuan Robinson. Saya Hakim Graf. Jelas sedang itu Tyler Robinson separuh baju penyu hijau khusus untuk orang siang dewasa agar tidak bunuh diri. Pada sidang selanjutnya, Robinson hadir lewat Webex tanpa menyalakan kamera. Saya tetap teguh pada sumpah yang saya ucapkan 56 hari yang lalu untuk mendukung dan membela konstitusi Amerika Serikat dan Utah. Saya akan menjalankan tugas dengan setia, transparan, tidak memihak, serta memperlakukan semua yang hadir dengan martabat dan hormat yang layak sebagai manusia. Izinkan saya memperjelas, saya tidak akan memihak dalam menegakkan keadilan. Proses persidangan ini akan terbuka untuk umum, dilakukan sesuai dengan hukum, dan ditangani dengan ketekunan serta kompetensi untuk memastikan bahwa keadilan tidak pernah dikompromikan. Ini adalah perintah tetap dari pengadilan ini, bahwa Tuan Robinson harus diizinkan hadir secara langsung, agar ia dapat berinteraksi sepenuhnya dengan pengacaranya dan berpartisipasi dalam proses hukum ini. Penasihat hukum, terlepas dari siapa yang menyaksikan, apakah itu seluruh bangsa atau hanya satu individu, kita harus menjalankan peran kita dengan integritas, kesopanan, dan ketekunan. Sejak itu, hakim menggelar sidang tertutup dan kini media ingin memperoleh transkripnya. Ya, Hakim Graf telah mengumpulkan permohonan agar Tyler Robinson diizinkan mengenakan pakaian biasa untuk semua sidang pra-persidangan, tetapi dia harus tetap mengenakan borgol. Tuan Robinson meminta hadir tanpa borgol saat pra-persidangan. Dia berpendapat bahwa borgol yang terlihat akan mempengaruhi calon juri, merusak martabatnya, dan mengganggu kemampuannya untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya. Aturan 3 garis, miring 14, sub 9C dari Peraturan Administrasi Yudisial Utah mengharuskan semua terdakwa yang ditahan untuk diborgol, kecuali ada perintah lain dari pengadilan. Pengadilan mengakui bahwa Tuan Robinson tidak memiliki riwayat kriminal dan tidak pernah melakukan pelanggaran selama dalam tahanan. Namun, tuduhan yang dihadapinya sangatlah serius dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Keamanan Tuan Robinson, para pengacara, staf pengadilan, dan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama pengadilan. Sifat emosional dari proses persidangan ini juga meningkatkan risiko terjadinya gangguan.
Mengingat faktor-faktor ini, permintaan terdakwa untuk hadir tanpa borgol ditolak. Pengadilan mengarahkan Departemen Sheriff untuk melakukan penilaian secara individual dan menggunakan pembatasan seminimal mungkin yang diperlukan demi menjaga keamanan. Jika pembatasan tersebut menghambat kemampuan terdakwa untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum atau membuat catatan, penasihat hukum dapat mengajukan permohonan kembali. Saya juga ingin membahas tata tertib dan pembatasan media. Untuk mengurangi prasangka, pengadilan akan mengubah perintah tata tertib. Media dilarang memotret atau merekam secara visual borgol Tuan Robinson, serta dilarang memotret atau merekam dirinya saat memasuki, keluar, atau berdiri di ruang sidang. Tyler Robinson mengenakan kemeja dan dasi, hadir di ruang sidang Utah County dengan pengamanan ketat. Dia berbicara marah dengan pengacaranya sambil tersenyum dan kadang tertawa. Sidang ini sebagian diadakan karena media ingin mengakses transkrip sidang tertutup Oktober lalu yang membahas langkah-langkah keamanan ruang sidang. Pihak pengacara koalisi media menyatakan media harus punya akses ke transkrip itu sambil mengutip beberapa kasus. Hak akses ini memiliki sejarah panjang yang berakar pada pengakuan bahwa pengadilan menjalankan urusan publik dan pengadilan yang terbuka mendorong serta melindungi nilai-nilai penting dalam masyarakat. Hal ini yang bertingkatkan kualitas dan menjaga integritas proses pencarian fakta, memperbaiki keadilan dasar serta kesan keadilan dalam persidangan, mendorong kepercayaan publik terhadap proses peradilan dan penerimaan hasilnya, menjadi pengawasan terhadap lembaga peradilan, serta memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Walau masyarakat jarang akan hadir langsung di proses pidana, media biar tetap mewakili mereka dengan pelipus dan melaporkan ke publik, sehingga masyarakat tetap teredukasi. Ya sekarang, kembali ke sidang. Intinya, kita bahas 3 isu. Yang pertama adalah rekaman audio sidang tertutup pada tanggal 14 Oktober 2025 dan transkrip sidang tersebut pada tanggal 24 Oktober 2025. Kedua, permohonan negara bagian untuk mengubah atau memperjelas perintah publikasi yang dikenal sebagai perintah JAJ. Dan terakhir, permohonan untuk intervensi terbatas dan permintaan pemberitahuan atas permohonan untuk menutup, menyegel, atau mengklasifikasikan ulang. Dan yang telah diajukan oleh organisasi media dan oleh penasihat hukum yang hadir hari ini. Saat mulai, pertama kita akan bahas rekaman audio 14 Oktober dan transkrip 24 Oktober. Bagian sidang ini akan ditutup agar saya dapat mendengar dari para pihak mengenai bagian mana dari rekaman yang harus tetap dirahasiakan dalam catatan. Terima kasih Richard Novak. Tuan Robinson memiliki beberapa anggota keluarga inti yang hadir, yaitu ayahnya, ibunya, dan saudaranya. Dan kami meminta kepada pengadilan untuk mengizinkan mereka tetap berada di ruang sidang selama bagian tertutup dari sidang ini. Kepada pihak negara. Satu-satunya kekhawatiran saya tentang itu, Yang Mulia, ini adalah bahwa kita akan membicarakan tentang langkah-langkah keamanan pengadilan. Dan saya tidak tahu apakah kita ini harus membahasnya secara rinci, tapi saya memang khawatir jika masalah-masalah itu dibicarakan di depan umum. Baik, Tuan Novak, apakah Anda punya dasar hukum untuk mereka tetap di sidang tertutup? Ada, saya rasa itu tergantung pada kebijaksanaan pengadilan untuk memutuskan siapa yang pantas atau tidak pantas menjadi anggota publik. Ya, saya percaya mereka memiliki hubungan yang unik dengan Tuan Robinson dan mereka pasti akan mematuhi perintah apapun yang dikeluarkan pengadilan terkait pengungkapan apa yang dibahas dalam sidang tertutup, tapi jelas itu tergantung pada keputusan pengadilan. Terima kasih, Tuan Novak. Saya akan memutuskan bahwa mereka juga akan dikeluarkan karena sifat dan sensitivitasnya saya percaya adalah tepat untuk memperlakukan semua pihak di depan umum secara setara meskipun saya mengakui hubungan mereka dengan Tuan Robinson. Since sebenarnya negara awalnya orang tua Tyler Robinson disebut menyerahkannya, namun kini Mayachin tampak hadir di pengadilan mendukungnya. Sebagian besar keluarga akan mendukung orang tercinta yang mengalaminya. Ya, tapi kita tidak tahu apakah ini berarti mereka benar-benar percaya bahwa dia tidak bersalah atau tidak. Tyler Robinson tampak akur dengan pengacaranya.
yang dalam dokumen pengadilan menyatakan tidak ingin kamera di ruang sidang dan mengingatkan saya pada para pengacara Brent Kohberger terdakwa hukuman mati profil tinggi lainnya yang kemudian mengaku bersalah. Pengacara Kohberger meminta dia hadir di persidangan dengan pakaian biasa dan permintaan itu dikabulkan. Namun menurut saya itu hal yang wajar. Saya sama pernah melihat permintaan serupa dikabulkan di beberapa kasus profil tinggi. Sekarang kita kembali ke pengadilan setelah sidang tertutup itu. Kita kembali mencatat dalam perkara 251403576 negara bagian Utah melawan Tyler James Robinson. Saya mencatat kehadiran penasihat hukum yang sebelumnya sudah menyatakan kehadirannya. Kita telah keluar dari sidang tertutup dan menyelesaikan urusan tersebut. Namun, pengadilan mengetahui adanya suatu peristiwa yang terjadi sebelumnya. Dan pemahaman saya adalah selama bagian terbuka sidang ini tadi, telah terjadi pelanggaran terhadap perintah tata tertib yang berlaku terkait dengan penyiaran jalannya sidang ini. Saya ingin mendengar dari penasihat hukum, lalu saya akan membuat keputusan terkait hal itu. Jadi itulah hal yang sangat penting. Entrado, si First Team di mana Tyler Robinson hadir secara langsung di ruang sidang mengenakan pakaian biasa dan media telah diperintahkan untuk tidak menampilkan borgol Tyler Robinson. Pengacara Robinson meminta agar kamera televisi dikeluarkan. Ya, menurut kami dari pihak pembela telah terjadi pelanggaran terhadap perintah tata tertib. Sejauh yang kami pahami, mereka yang melakukan siaran langsung ini telah menandatangani dan menyatakan bahwa mereka akan mematuhi perintah tata tertib. Namun mereka melanggarnya. Jadi kami meminta adanya sanksi. Kami percaya bahwa perintah pengadilan ini bersifat mengikat dan harus dihormati. Kami juga yakin hal itu mengancam hak klien saya atas persidangan adil. Itulah alasan utama kami mengajukan permohonan sejak awal untuk melepaskan borgolnya. Sejauh yang kami pahami, borgolnya terlihat jelas. Kami juga memahami bahwa kemungkinan ada beberapa audio dari media penasihat yang terdengar. Kami pasti akan mengambil lebih banyak langkah sendiri untuk memastikan hal itu tidak terjadi lagi. Namun, semua kita harus rekam komputer dan harus shit. Itu benar-benar tidak pantas, dan saya rasa semua orang di ruangan ini akan setuju bahwa itu benar-benar tidak pantas. Jadi kami meminta beberapa tindakan perbaikan di sini. Kami memisor agar ini dihentikan untuk hari ini dan kita bisa melanjutkannya setelah itu. Bocor medyo beragunding nega camera drop berat di ruang sidang. Ini adalah pertama kalinya kami mendengar tentang pelanggaran tersebut. Kami perlu memiliki kesempatan untuk melihat videonya atau menyelidiki audionya atau melihat rekaman dari komputernya. Tapi soal rekaman yang tidak sengaja terhadap borgol itu, saya sudah berbicara dengan fotografer pool. Perakaman saya sebenarnya ada pengkampitas gambar dengan zoom out yang secara tidak sengaja memperlihatkan borgol, yaitu memang tidak pantas, itu tidak disengaja, dan kami mohon maaf atas hal itu. Mereka telah mengambil langkah-langkah ini untuk memastikan bahwa video pool yang disebarluaskan ke anggota pool lainnya tidak berisi rekaman terdakwa dan borgolnya. Hakim Graf bijaksana dan session emergency frei kamera di ruang sidang dekorano creation. Pengadilan ini memang memiliki hak dan akan menggunakan hak tersebut untuk menghentikan siaran proses persidangan ini. Dan saya hanya ingin memberi peringatan kepada semua pihak, kepada pers, kepada semua pihak, bahwa pengadilan ini sangat serius menanggapi hal ini. Meskipun pengadilan percaya pada keterbukaan dan transparansi, hal itu harus diseimbangkan dengan hak-hak konstitusional semua pihak dalam kasus ini. Oleh karena itu, kami akan mengambil jeda singkat untuk memungkinkan pemindahan kamera. Kemudian Justin memintanya agar berita publikasi dalam kasus ini yang biasanya kami sebut sebagai berita pembungkaman diperjelas. Jadi dengan kata lain, tim penuntut dan tidak ada aturan, jurisprudensi atau undang-undang yang memperluas tugas penuntut di luar kelompok itu, yaitu tim penuntut. Jadi, terkait kejelasan, kami mencari kejelasan tentang apa sebenarnya yang dimaksud pengadilan dengan saksi-saksi. Dan kami pikir pengadilan hanya maksud tim penuntut
Karena jika istilah itu meluas melebihi tim penuntut saja, maka perintah itu ditulis kami tidak percaya itu adalah person yang sedang sesuai hukum. Karena itu akan menghasilkan pembatasan sebelumnya terhadap ucapan tertentu dan setidaknya akan memberikan efek mengintimidasi terhadap ucapan tersebut. Hiweki Graf mengatakan bahwa penuntut mengklaim bahwa tampaknya ada 3.000 saksi awam atas pembunuhan dalam kasus ini. Karena potensi kebingungan, pengadilan ini mengabulkan permohonan negara bagian dan memberikan klarifikasi berikut. Kata saksi, sebagaimana digunakan dalam perintah ini, berlaku untuk semua saksi yang merupakan bagian dari tim penuntut dan pembela. Ini termasuk setiap saksi, termasuk saksi awam yang menurut keyakinan itikad baik dari penuntut atau pembela, akan dipanggil untuk bersaksi di sidang atau persidangan. Pengadilan juga memperjelas bahwa perintah publisitas, sebagaimana tertulis, mengatur perilaku para pengacara yang terkait dengan tim pembela atau kantor kejaksaan wilayah Utah. Perintah tersebut mewajibkan para pengacara untuk mematuhi aturan 3.6 dan untuk mencegah pihak non-pengacara membuat pernyataan yang merugikan, mewajibkan para pengacara untuk memberitahu para saksi tentang larangan-larangan dalam perintah publisitas tersebut. Memberitahu para saksi tentang larangan-larangan dan perintah publisitas adalah langkah yang diperlukan. Memberitahu para saksi tentang larangan-larangan dalam perintah publisitas adalah langkah yang diperlukan agar tidak dengan sengaja, sadar, atau ceroboh membiarkan para saksi membuat pernyataan yang merugikan. Perintah publisitas tidak mengatur perilaku siapapun yang bukan pengacara yang terkait dengan kasus ini. Dan perintah ini akan saya tanda tangani hari ini dan akan diumumkan kepada publik. Dan ada masalah lain terkait janda Charlie Kirk, Erica Kirk. Sepertinya dia akan dikecualikan dari perintah GAG itu. Yang mulia, atas nama Tuan Robinson, kami tentu saja berpikir bahwa sudah tepat jika Nyonya Kirk ditunjuk sebagai perwakilan korban, jika itu memang keinginan negara. Agar tiadakan keraguan bahwa semua pengumuman yang diemisi oleh undang-undang negara bagian kita diberikan kepadanya. Dan kami tetap beratnis dengan Charlie Ting. Terima kasih kepada semua pihak. Pengadilan ini akan mengakui Nona Erica Kirk sebagai perwakilan korban yang ditunjuk dalam kasus ini. Asisten jaksa wilayah menyatakan mereka tengah menyerahkan dokumen penemuan ke pengacara Tyler Robinson. Namun mereka mengatakan sejauh ini mereka telah menerima hampir 14.000 berkas dari penegak hukum dan kemungkinan masih akan ada lagi yang datang. Pengacara Robinson mengatakan bahwa dia ingin melihat bukti yang membenarkan penuntut menuntut hukuman mati dalam kasus ini. Maksud saya, jaksa wilayah telah mengambil keputusan yang sangat terbuka untuk mengumumkan niat mereka menuntut hukuman mati pada hari ketika penangkapan dilakukan. Artinya, kewajiban memberi kami alasan atas semua yang mereka gunakan untuk menuntut kini juga berlaku untuk niat mereka menuntut hukuman mati. Dan yang sama sekali belum mendapatkan hasil materi itu. Boleh explore sendiri, itu adalah keputusan mereka untuk merilisnya. Keputusan biasanya diambil 30 hari setelah sidang pendahuluan. Mereka membuat keputusan itu lebih awal dan sekarang mereka punya kewajiban untuk memberitahu saya hal-hal yang memberatkan dan apa yang mereka jadikan dasar untuk menjadikan ini kasus hukuman mati. Dan saya masih menunggu, tapi saya hanya ingin menyampaikan untuk saat ini. Hakim Graf akan memutuskan apakah transkrip sidang Oktober dirilis dengan atau tanpa penghapusan pada akhir bulan ini. Sidang pendahuluan dijadwalkan 3 hari pada Mei 2026. Tyler Robinson masih ditahan tanpa jaminan, sementara jaksa menuntut hukuman mati padanya. Ia media ngaku tidak bersalah atas semua tuduhan. Dikait itu untuk episode Law and Crime kali ini, saya Anjanette Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa lagi di sini lain waktu.